Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harbi Pratama, NIM 192340774. Saya berasal dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan membahas materi tentang pencegahan kerusakan pada bahan pustaka. A. Pencegahan kerusakan karena faktor lingkungan. Pertama, pencegahan kerusakan karena faktor temperatur dan kelembaban udara. Suhu yang ideal bagi bahan perpustakaan adalah 20-24 derajat Celcius. Satu-satunya cara untuk mendapatkan kondisi seperti yang direkomendasikan oleh Ogden adalah memasang AC 24 jam sehari selama 7 hari dalam seminggu. Yang kedua, pencegahan kerusakan karena faktor cahaya. Cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan, baik buku-buku di ruangan koleksi, sebaiknya diletakkan jauh dari jendela atau tidak langsung mengenai cahaya. Untuk menghilangkan radiasi UV dari cahaya luar, dapat menggunakan UV filter film yang direkatkan pada kaca jendela, dan lampu dapat menggunakan UV filter tube yang disarungkan pada lampu TL. Yang ketiga, pencegahan kerusakan karena faktor pencemaran udara. Dengan menyimpan buku dalam kotak-kotak pelindung, di dalam ruangan dipasang alat-alat pembersih udara, serta menyaring udara dan ruangan ber-AC selalu tertutup sehingga mengurangi debu. B. Mencegah kerusakan karena faktor biota. Untuk mencegah hidupnya jamur dan serangga pada ruang koleksi, sebaiknya buku-buku yang baru dibeli atau baru diterima dari pihak lain terlebih dahulu dilakukan fumigasi sebelum disimpan bersama-sama dengan buku yang lainnya. Untuk pencegahan pada arak diletakkan bahan-bahan yang berbau untuk mengusir serangga seperti kapur barus, naftalen, paradikoloro, benzena atau PDB. C. Pencegahan kerusakan karena faktor manusia. Beberapa cara pencegahan yang dilakukan agar bahan perpustakaan terhindar dari kerusakan adalah: yang pertama, tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan harus terbuat dari bahan yang tidak membahayakan bahan perpustakaan. Rak-rak buku harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar, cukup lebar untuk menyangga buku tanpa ada bagian buku yang menonjol. Yang kedua, penataan buku pada rak secara tegak. Penyusunan buku pada rak-rak harus ditopang dengan kuat dan sebaiknya tidak terlalu rapat satu sama lain. Buku-buku hendaknya tidak disusun pada rak-rak secara longgar karena akan roboh dan menimpa satu sama lainnya. Yang ketiga, penataan buku-buku secara mendatar. Bahan perpustakaan dapat disusun secara mendatar, seperti contohnya map-map tebal dan lembaran-lembaran ukuran besar. Baiknya tidak disusun bertumpuk melebihi setengah dari tinggi tempatnya. Yang keempat, menyimpan buku ukuran besar atau lebar. Jangan meletakkan buku yang terlalu lebar dengan posisi vertikal pada rak buku biasa. Buku-buku seperti ini harus diletakkan mendatar atau direbahkan di atas meja. Yang kelima, pameran. Pemeliharaan bahan perpustakaan yang sedang dipamerkan adalah sangat penting. Penempatan desain lemari panjang harus memperhatikan beberapa faktor. Umumnya lemari panjang di perpustakaan berbentuk seperti box segi 4 yang bagian atasnya tertutup kaca. Bahan perpustakaan yang dipamerkan perlu dilindungi dari pencurian dan vandalisme. Yang keenam, penjelidan kembali. Jelidan asli sedapat mungkin harus dipertahankan. Semua bahan yang digunakan harus bebas asam, kuat dan stabil, dan buku dengan kertas yang sudah dirapuh tidak boleh dijilid kembali. 7. Penanganan. Bahan perpustakaan hendaknya terhindar dari makanan dan minuman, pencahayaan langsung, melipat buku sebagai pembatas, tidak menggunakan air liur untuk membuka halaman buku, boleh menggunakan karet gelang, staples yang berkarat, dan selotip. Yang ke-8, reproduksi. Kegiatan reproduksi seperti reprografi, fotografi, fotokopi, dan digitalisasi merupakan usaha pelestarian informasi bahan perpustakaan. Namun pelaksanaan yang kurang hati-hati akan dapat menimbulkan kerusakan fisik pada bahan perpustakaan. D. Pencegahan kerusakan karena bencana. Bencana biasanya datang tak terduga dan di luar kemampuan manusia. Namun demikian, kita harus tetap berusaha agar kerusakan yang disebabkan oleh bencana tersebut dapat ditekan sekecil mungkin. Pada tahap pencegahan dalam perencanaan kesiapan menghadapi bencana, termasuk diantaranya adalah tindakan untuk meminimalkan terjadinya hal-hal yang menyebabkan terjadinya bencana.